نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, beserta tokoh-tokoh agama, dan yang sama-sama perlu hormati juga kepada para pendengar sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan walafiat, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan harapan dan tujuan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya yang beruntung selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian lagi salawat serta salam selalu dan senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat beliau, para kerabat beliau dan kepada seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan harapan kita juga mudah-mudahan kita semua termasuk nantinya yang akan mendapatkan syafaat dari baginda kita Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para pendengar sekalian rahimakumullah. Kita sedikit membahas tentang persiapan kita untuk menghadapi lebaran nanti. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa sunna min qabli salatil fitri fitrun kadzal imsaku yaman nahri. Wa sunna min qabli salatil fitri fitrun. Dan adapun yang disunnahkan sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disunatkan apa? Wal ula qaumuhu bitanab. Yang pertama bahwa ketika kita di awal hari raya Idul Fitri nanti kita disunahkan untuk berbuka pagi setelah sholat subuh. Disunahkan kita untuk berbuka. Jadi kayak bagaimana kita berbuka? Seperti kita berbuka pada biasa-biasanya ketika kita berpuasa. Al-ula kaunuhu bitamar, yang pertama adalah yang pertama kita makan setelah sholat subuh. Kemudian lagi yang pertama kita makan di pagi hari raya adalah kurma. Sebagaimana kita yang biasa, kalau kita biasanya puasa pertama kali yang kita ketika kita berbuka dan yang pertama kali kita makan adalah kurma. Nah, begitupun di pagi hari raya yang pertama kali kita makan disunnahkan adalah kurma. Wa kaunuhu witran, dan ketika kita memakan kurma itu dalam keadaan ganjil. Seperti contoh, pertama kita makan kurma satu, ganjil. Enggak cukup satu, tambah lagi 3, masih kurang, tambah lagi 5, masih kurang lagi, berarti itu 7, masih kurang lagi 9 biji. Itu terus kelipatan dengan kelipatan yang ganjil. Nah, itu pertama kali yang kita makan ketika pagi hari raya disunnahkan adalah berbuka sebagaimana kita berbuka, yaitu apa? Pertama dulu yang kita makan adalah kurma, dan kurma yang kita makan adalah dalam keadaan ganjil. Setelah makan kurma bebas makan apa saja, dan ini yang kita lakukan adalah sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Kadzal imsaku yauman nahri, dan adapun ketika hari raya Idul Adha, hari raya Idul Adha itu kita disunahkan untuk menahan. Beda dengan puasa, beda dengan hari raya Idul Fitri. Kalau raya Idul Fitri kita sebelum sholat Idul Fitri kita disunahkan untuk berbuka. Kalau sholat itu adalah sholat Idul Adha, maka kita disunahkan untuk menahan.
Dari menahan apa? Daripada menahan daripada makan dan minum. Nah, itu perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Wa bakkarul khuruja lal khatibu wal masyu wat tazyin wat tatibu. Wa bakkara artinya disunnahkan, wa bakkara berpagi-pagi. Jangan bahasa Banjarnya kita apa? Besungsung. Al khuruja ay lil musalla, untuk pergi ke musalla atau ke masjid atau tempat kita salat Idul Fitri. Tujuannya apa? Supaya dapat fadilah, dapat keutamaan dekat dengan imam salat Idul Fitri. Wal masyu wat tazyinu wat tatyibu, dan juga disunnahkan ketika kita salat Idul Fitri ataupun Idul Adha nanti. Wal masyu artinya berjalan. Berjalan apa? Berjalan kaki. Supaya apa? Supaya mendapatkan fadilah, mendapatkan pahala lebih besar daripada langkah-langkah kita ketika kita berjalan menuju ke masjid. Wat tazyinu, dan berhias-hias. Ai bi zalati sya'ri waz zuhur, dengan cara merapikan rambut-rambut kita, membersihkan rambut-rambut kita, kemudian lagi memotong kuku kita, dan juga di sini disunnahkan untuk memakai pakaian yang paling bagus. Namun ketika Idul Adha namun ketika Idul Fitri ini wal bayadu afdal, pakaian putih itu lebih afdal ketika kita sholat Idul Fitri. Nah, ini dia ada perbedaan. Kalau sholat Idul Fitri kita juga disunnahkan untuk memakai pakaian putih. Sama kalau kita dengan hari Jumat. Yang kalau hari Jumat biasanya yang paling afdal apa? Kita memakai pakaian yang putih juga. Kalau ada isi baju putih, kita pakai baju putih. Kalau ada isi baju putih, kita pakai peci putih. Yang penting pakaian kita tersebut ada yang berwarna putih ketika kita sholat Jumat. Dan sunnah yang berikutnya ketika kita menghadapi lebaran nanti, wat tatyibu, dan berwangi-wangian. Nah, dia berwangi-wangian, pakai minyak yang harum, pakai sabun yang wangi, pakai sampo yang wangi. Kita disunahkan sebelum sholat Idul Fitri kita disuruh untuk berwangi-wangian. Li'annal yawma, karena bahwasanya hari-hari tersebut, hari Idul Fitri tersebut adalah hari kegembiraan dan hari perhiasan. Oleh karena itulah kita disunahkan untuk berhias-hias. Nah, jadi kesimpulan daripada awal tadi, yang pertama bahwa sebelum kita melaksanakan Idul Fitri, bahwa kita disunahkan yang pertama untuk berbuka. Berbuka dengan cara apa? Yang pertama kita makan adalah kurma. Setelah itu baru kita makan makanan yang lain. Kemudian lagi kita disunahkan untuk apa? Untuk berpagi-pagi. Jika bahasa kita apa? Besungsung, pergi ke masjid. Kemudian lagi berjalan kaki, berhias-hias dan berwangi-wangian. Inilah sunnah-sunnah yang ada ketika kita sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.